Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi limit fungsi trigonometri bagian 3. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan kemarin. Nah, untuk kompetensi dasar masih sama. Indikatornya diharapkan siswa dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Kemarin kita sudah belajar konsepnya, teorema limit apit yang digunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan limit. Nah, nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan atau menentukan nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik. Nah, sebelum kita ke cara-cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri, saya ingatkan dulu rumus-rumus trigonometri yang biasanya sering dipakai ketika kita menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama, yang paling dasar adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Yang ketiga, sin X din Y sama dengan 2 kali sin setengah X ditambah Y dikali cos setengah X dikurangi Y. Yang keempat, sama sin X tapi dikurangi sin Y sama dengan 2 kali cos setengah X plus Y dikali sin setengah X min Y. Yang kelima, cos X ditambah cos Y sama dengan 2 cos plus Y dikali cos setengah X min Y. Yang keenam, cos X dikurangi cos Y min 2 sin setengah X ditambah Y dikali sin setengah X dikurangi Y. Ada masih banyak rumus-rumus sebenarnya, cuman yang saya ingatkan di sini hanya 6. Coba diingat-ingat lagi, dibuka lagi bukunya, sehingga nanti mempermudah dalam menyelesaikan atau menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Kalau di kelas 11, kalian sudah kenal bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar. Masih ingat? Ya, bisa substitusi, bisa difaktorkan, kalau bentuknya akar bisa dirasionalkan atau dikalikan sekawan. Nah, di limit fungsi trigonometri ini juga ada beberapa cara. Nah, yang pertama adalah substitusi, jadi sama, kita substitusikan. Nah, jika ternyata nanti substitusi mendapatkan 0/0, maka kita gunakan cara lain, yaitu faktorisasi atau penggunaan sifat-sifat limit. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Nah, cara pertama adalah cara substitusi langsung. Misal ada soal seperti ini, menentukan nilai limit sin 2x per cos x, x mendekati pi per 3. Kita tulis dulu soalnya, limit sin 2x per cos x, x mendekati pi per 3. Nah, kita substitusi X-nya sehingga menjadi sin 2 kali pi per 3 dibagi cos pi per 3. Nah, pertanyaannya, sin 2 pi per 3 berapa? Ya, benar, setengah akar 3 per. Bagaimana dengan cos pi per 3? Oke, setengah. Nah, setengah bagi setengah, 1, sehingga di sini hasilnya adalah akar. Inilah nilai dari limit sin 2x per cos x, x mendekati pi per 3, hasilnya akar 3.
Oke, kita ke contoh selanjutnya. Menentukan limit cos 2x per cos x kurangi sin x mendekati pi per 2. Kita tulis dulu limit x mendekati pi per 2 cos 2x per cos x min sin x. Nah, kirikan x-nya sehingga jadi cos 2 kali pi per 2 per cos pi per 2 dikurangi. Nah, ini dibagi bisa cos pi berapa? Nah, dia di kuadran 2, cos itu bernilai min, berarti min 1 per cos pi per 2. Oke, min sin pi per 2. Oke, berarti min 1 per min 1, hasilnya adalah 1. Sehingga nilai limit cos 2x per cos x dikurangi sin x mendekati pi per 2 hasilnya adalah 1. Nah, kita ke cara kedua, ada namanya faktorisasi. Coba, kapan kita menggunakan faktorisasi? Kita lihat contoh berikut ini. Menentukan nilai limit 1 dikurangi sin x per cos kuadrat x mendekati pi per 2. Limit x mendekati pi per 2, 1 min sin x per cos kuadrat x. Coba kita substitusi, sinnya 1 min sin pi per 2 dibagi cos kuadrat pi per 2. Nah, sin pi per 2 berapa? Oke, 1 dikurangi 1 per cos kuadrat pi per 2. Oke, cos pi per 2 itu adalah 0. Nah, 0 kuadrat. Sehingga 0 per 0. Nah, ketika dia 0 per 0, maka kita harus mengubah bentuk ini ke bentuk lain sehingga tidak 0 per 0 lagi. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Ada limit x mendekati pi per 2, 1 min sin x per cos kuadrat x. Nah, kira-kira mana yang bisa diubah? Yang atas apa yang bawah? Nah, kita coba yang bawah dulu. Kita ingat-ingat dulu, rumus yang bisa kita pakai yang mana? Oke, ada rumus yang mungkin kalian sangat tidak asing sekali, seperti sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan berapa? 1. Sehingga cos kuadrat x sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat x. Nah, ini kita pakai. Nah, kita masukkan di sini, berarti limit x mendekati pi per 2, 1 dikurangi sin x per, nah ini jadinya 1 dikurangi sin kuadrat x. Oke, ini ada 1 dikurangi sin kuadrat x, ini 1 dikurangi sin x, hampir sama ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kayaknya yang bawah ini bisa diubah lagi. Nah, masih ingat ada sifat a kuadrat min b kuadrat sama dengan difaktorkan. Coba perhatikan, kalau a-nya itu 1, b-nya itu sin x, maka bisa difaktorkan jadi bagaimana? Coba perhatikan dulu. Yang atas saya tulis kembali per, nah, berarti kan jadi 1 plus sin x dikali 1 dikurangi sin x. Kalau a-nya itu 1, b-nya sin x. Nah, berarti 1 plus sin x kali 1 min sin x. Nah, kita bagi, ada yang sama, kita bagi. Berarti hasilnya 1 per ini ya. Sehingga 1 per, kita substitusi x-nya, 1 plus sin pi per 2. Nah, pi per 2 itu berapa? Sin pi per 2. Oke, 1 plus 1. Ya, hasilnya adalah setengah. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi limit 1 min sin x per cos kuadrat x mendekati pi per 2, hasilnya adalah setengah. Oke, kita lanjut. Kalau ada soal seperti ini, menentukan nilai limit cos x min sin x per 1 min 2 sin kuadrat x mendekati pi per 4.
bagaimana caranya? Nah, kita tulis soalnya dulu. Cos X min sin X per 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, kita substitusikan dulu. Cos, karena X-nya pi mendekati pi per 2, maka cos pi per 4 ya, min sin pi per 4 per 1 min 2 sin kuadrat pi per 4. Pertanyaannya, cos pi per 4 berapa? Oke, setengah akar 2 min sin pi per 4 setengah akar 2 juga per 1 min 2 kan. Yang pembilangnya menghasilkan 0. Setengah akar 2 dikuadratkan itu adalah setengah. Setengah kali 2 1, berarti 1 dikurangi 1 0. Nah, ternyata kita mendapatkan 0 per 0. Maka kita harus mengubah bentuk ini sehingga nanti tidak menghasilkan 0 per 0 lagi. Nah, sehingga kita tulis soalnya dulu. Kira-kira mana? Coba perhatikan yang mana yang bisa diubah bentuknya. Nah, di sini ada 1. Kita coba. Masih ingat? Identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka ketika ada 1 bisa diubah jadi ini kan? Nah, maka kita masukkan limit cos X min sin X per 1 diganti nih, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X min 2 sin kuadrat X. Kita masukkan. Kita sederhanakan ya. Nah, penyebutnya, lihat sin kuadrat X dikurangi 2 sin kuadrat X, hasilnya min sin kuadrat X. Cos kuadratnya saya tulis dulu. Akan jadi seperti ini ya. Nah, sekarang coba, ini hampir sama, perhatikan. Tapi yang ini nggak ada kuadratnya, ini ada kuadratnya. Masih ingat kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, kalau A-nya cos, B-nya sin, berarti jadinya bagaimana? Per cos X-nya itu sebagai A. Sin X-nya sebagai B. Berarti jadi cos X ditambah sin X dikali cos X dikurangi sin X. Nah, ada yang bisa dicoret? Ini sama ini. Nah, berarti langsung saya tulis atas ini 1 per cos pi per 4 ditambah cos sin pi per 4. Nah, cos pi per 4 berapa? Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Berarti jawabannya 1 per akar 2. Nah, kalau ingin dirasionalkan, berarti hasilnya adalah setengah akar 2. Inilah hasil dari limit cos X dikurangi sin X per 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. X mendekati pi per 4. Hasilnya setengah akar 2. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri?
Kalian perlu mengingat lagi sifat-sifat yang sudah kita buktikan pada pertemuan sebelumnya dan rumus-rumus trigonometri yang sudah diingatkan di awal tadi. Nah, contoh menentukan nilai limit min 2 sin X tangen X per X kuadrat X mendekati 0. Coba pertama kali, langkah pertama tetap harus kita substitusi dulu per X kuadrat min 2 sin 0 tangen 0 per 0 kuadrat. Sin 0 berapa? Oke, min 2 kali 0 tangen 0 juga per 0 kuadrat, maka hasilnya 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0 sama dengan pemfaktoran tadi, faktorisasi tadi, kita harus mengubah soal ini sehingga bentuknya tidak seperti ini, tidak 0 per 0 lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya ingatkan dulu, kalau ada limit X mendekati 0 sin X per X, hasilnya adalah, nah, kalau limit tangen X per X, X mendekati 0, hasilnya juga, nah, kita punya dua rumus ini. Oke, kita tulis dulu, limit min 2 sin X tangen X per X kuadrat X mendekati, masih ingat sifat-sifat limit? Kalau ada perkalian, ada konstan tadi di sini, maka bisa ditulis min 2 limit sin X per X X mendekati dikali limit tangen X per X X mendekati 0. Nah, ini kalau kamu kalikan harus kembali ke sini, jadi min 2 kali sin X kali tangen X ini kan, ini X kuadrat X kali X. Nah, limit sin X ini hasilnya berapa? Tadi berapa? Nah, berarti min 2 kali 1 kali, sedangkan ini hasilnya berapa? Nah, 1 juga, berarti ketemu hasilnya min 2. Soal selanjutnya menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri, misal menentukan nilai limit 1 dikurangi cos 4x per 1 dikurangi cos 2x x mendekati 0. Kita harus pastikan dulu ini nilainya berapa ketika disubstitusi. Nah, limit 1 dikurangi cos 4x per 1 dikurangi cos 2x dengan x mendekati 0. Nah, kita substitusi x-nya diganti 0, maka cos 0 per cos 0 juga. Nah, cos 0 itu berapa? 1. Nah, sehingga mendapatkan 0 per 0. Ketika mendapatkan 0 per 0, maka kita harus mengubah bentuk ini. Nah, kita kayaknya nggak asing dengan bentuk seperti ini ya. Masih ingat waktu kelas 11, kalian ada rumus-rumus trigonometri sudut rangkap. Kalau ada cos 2x, itu hasilnya adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti kalau saya cos 2x nya saya ingin 1 dikurangi cos 2x, berarti 1 dikurangi cos 2x, ini ke sana 2 sin kuadrat X. Nah, bagaimana kalau cos 4x? Cos 4x berarti kan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x sudut rangkap. Kalau ini 2x, ini x. Kalau ini 4x, di sini 2x. Nah, seperti tadi, maka 1 dikurangi cos 4x itu hasilnya adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x. Nah, rumus ini kita pakai untuk mengubah bentuk tadi. Nah, ini yang kita pakai. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa cos 1 dikurangi cos 4x itu hasilnya adalah 2 sin kuadrat 2x. 1 dikurangi cos 2x itu hasilnya 2 sin kuadrat x. Nah, ini yang kita pakai. Saya tulis dulu. Oke.
Kita tulis kembali soalnya. Nah, kita ubah seperti ini tadi. Maka limit 2 sin kuadrat 2x per 2 sin kuadrat x. Nah, ini bisa disederhanakan dibagi ya, 1 hasilnya. Nah, kita kan punya rumus limit sin x per x mendekati 0, itu hasilnya adalah, nah, maka kalikan limit yang sudah kita peroleh dengan x kuadrat per x kuadrat. Oke, selanjutnya dipecah berdasarkan sifat limit. Ada perkalian kan? Maka bisa dipecah sin 2x per x kali sin 2x per x. Sekarang yang kanan. X mendekati 0, X per sin X kali limit X mendekati 0, X per sin X. Nah, ini hasilnya adalah, nah, masih ingat sifat kemarin sin AX per BX, berarti kan A per B ya, berarti 2 kali 2 kali 1 kali 1. Nah, berarti hasilnya 4. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Menentukan nilai limit sin 2x min pi per tangen 2x min pi dengan x mendekati pi per 2. Nah, kita pastikan dulu ini nilainya berapa dulu. Limit x mendekati pi per 2 sin 2x min pi per tangen 2x min pi. Kita substitusikan. Berarti sin 2 kali pi per 2 min pi per tangen 2 kali pi per 2 min. Maka hasilnya sin ini habis ya. Berarti sin 0 per ini juga 1. Nah, berarti 0 per 0. Ketika didapat 0 per 0, maka kita harus ubah bentuk ini sampai nanti tidak ketemu 0 per 0 lagi. Nah, saya tulis dulu soalnya. Oke. Nah, kalau ada seperti ini bagaimana mengubahnya? Padahal kita hanya punya itu limit x per tangen x. X mendekati 0, hasilnya adalah 1. Ini pembuktian yang kemarin ya. Nah, sekarang kita ke sini. Kalau ini saya misalkan Y. Misal Y sama dengan 2x min ya. Jika x mendekati pi per 2, Y mendekati berapa? Nah, kita masukkan 2 kali pi per 2 min pi. Nah, berarti mendekati berapa dia? Berarti Y mendekati 0. Nah, berarti ini bisa saya ubah limit Y mendekati 0 sin. Nah, tadi kita sudah memisahkan 2x min pi itu apa? Y, maka sin Y per tangen Y. Nah, berapa hasilnya? Ini limit sin x per tangen x mendekati 0, hasilnya 1. Kalau ini x, ini juga x, hasilnya 1. Berarti kalau ini y, ini juga y mendekati 0, maka hasilnya berapa? Nah, maka ini hasilnya adalah 1. Oke, guys. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan cara-cara dalam menentukan limit fungsi trigonometri, dan perlu banyak berlatih memang, karena di sini banyak kita mengubah bentuk menggunakan rumus trigonometri, menggunakan sifat-sifat trigonometri. Nah, coba kerjakan soal berikut nomor 1 sampai 10 untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini.
Audio Jungle.